Yang penting itulah, makanya kalau mau teman-teman usaha jangan terlalu mikirin Formalitas dulu deh, mulai aja dulu gitu kan, mulai aja dulu gitu. Iya, itu dulu. Satu jurus juga ya, pemula bisnis ya. Gitu. Jadi selanjutnya bagaimana itu sampai ada ide dan juga berhasil masuk ke pasar saham begitu? Iya, makanya dulu salah satu hasil kita belajar ya, gimana kita mengubah cara bermain istilah gitu. Nah, dalam salah satu pelatihan yang kita ikuti itu, bikin bisnis kamu tuh yang bagus. Bisnisnya boleh apa aja, tapi gimana semuanya tuh bagus. Nah, yang paling wisudanya perusahaan apa? Ya, melantai di bursa. Sahabatku, pada sesi kali ini kita akan membahas sebuah usaha yang luar biasa. Hari ini di studio kami kehadiran seorang tamu yang saya juga rasakan ini adalah orang yang spesial, yaitu Pak Galih Pandekar ya, Pak Galih Pandekar. Ini kenapa saya katakan luar biasa? Beliau ini adalah seorang dosen di Universitas Indonesia dan juga alumni daripada Universitas Indonesia. Tapi beliau ini melirik sebuah bisnis bimbingan belajar. Dan juga bimbingan belajar ini bukan bimbingan belajar yang biasa. Jadi oleh karena itu, kepada sahabatku semua, kita mau melihat dulu, kita mengulek dulu ini bagaimana perjalanan dan bagaimana visi misi daripada Bapak ini sehingga membuat model bimbingan belajar yang spesifik seperti ini. Jadi kita lihat bersama. Selamat datang Pak Galih ya. Selamat datang Pak. Ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Luar biasa Pak. Saya merasa beruntung bisa bertemu dengan Pak Galih. Sama-sama Pak. Ya. Kenapa saya katakan beruntung? Karena di begitu banyak dunia pendidikan, ini saya melihat ada spesifiknya, ada khasnya ya. Luar biasa. Sebuah bimbel yang sudah sekarang go public, yang sudah menjadi sebuah perusahaan terbuka di pasar saham. Dan ini satu-satunya bimbel yang ada di Indonesia sampai menuju puncak di pasar saham. Dan itu mulai dari usaha yang dibangun oleh Pak Galih ini sendiri. Begini Pak, saya percaya masyarakat pasti banyak bertanya-tanya. Baik mereka yang pengen ikut bimbingan belajar, dan juga para orang-orang yang ingin bergelut dalam dunia entrepreneurship atau kewirausahaan. Bagaimana sih ceritanya kok bimbel bisa menjadi masuk ke pasar saham begitu kira-kira ya? Makasih Pak Taman. Waduh. Ya. Panjang nih ceritanya. Iya, nggak apa-apa. Tapi coba cerita dulu. Ya. Ini membuka wawasan kita bersama nih. Baik. Jadi memang saya dan istri kebetulan staf pengajar ya di UI. Iya, di UI. Ya. Ketika awal-awal itu kita baru menikah gitu kan, kita masih sebagai dosen ini kan kalau di UI belum jadi dosen tetap waktu itu ya. Oh gitu. Terus biasanya perkuliahan itu kan selesai di Mei. Nah, baru kuliah lagi nanti masuk di September awal atau akhir Agustus ya biasanya. Yeah. Nah, kan kita kosong nih selama berapa tuh 3 bulan ya kan. Yeah. 3 bulan gimana ya nyari tambah-tambahan gitu. Nyari tambah-tambahan kala itu. Kala itu. Nah, kebetulan karena saya juga sudah mengajar di bimbingan belajar dari sejak saya mahasiswa. Sudah punya pengalaman ya? Sebelum ketemu istri sebagai saya. Pengajar. Dan dia juga ngajar juga ternyata tempat lain gitu ya. Dan kemudian gimana kalau kita nggak bikin aja ya gitu. Di sela-sela perkuliahan kita, di pengajaran, gimana kalau kita bikin deh gitu kan. Gimana konsepnya? Ya kalau kita bikin tempat sendiri kan kita nggak punya. Cuman kami nggak punya tempat Pak, nggak punya gedung, nggak punya ini. Terus gimana caranya? Gimana kalau anak-anak dari di tempat lain atau dari daerah? Dulu bayangan saya sih dari daerah ya, karena saya juga nangkap ya sering anak-anak pengen ke UI, cuman langsung kepikir tuh biayanya mahal gitu. Padahal nggak mahal gitu. Belum tahu aja gitu waktu itu ya, belum tahu saja gitu. Wah terlalu jauh, baru saya pikir. Saya ini udah di kampus UI, saya pengen orang-orang kuliah di tempat saya gitu kan, di kampus kita gitu. Nah, cuman memang nggak mudah ya, makanya harus kita ajarin gitu. Oke, kemudian kita ajarin.
Di mana tempatnya? Ya kita nginep aja di fasilitas yang UI punya, gitu kan. Kita sewa, kita bayar. Ya pertamanya cuman ya nggak nyampe 10 orang lah, bisa dihitung jari gitu kan. Sebentar dulu, Pak. Itu tahun berapa itu? Itu tahun 2011. 2011 ya? Tahun 2011. 2011. Dan itu mempergunakan penginapan yang ada dimiliki oleh UI sendiri iya. gitu ya? Oh, di sana Jadi yang disewa gitu. Ya, kita sewa pada saat periode istilahnya intensif ya. Iya, iya. Intensif selesai ujian, terus kita sewa tempat yang awalnya buat nyari tambah-tambahan tadi. Iya. Tahun depan kita coba lagi. Muridnya ternyata udah banyak yang tahun lalu lulus, pada cerita kan ke teman-temannya. Ya, sambil kita juga promosi. Nah, lumayan tuh meningkat gitu kan, bisa naik hampir 5 kali lipat gitu ya. Nah, tahun depannya nambah lagi gitu kan. Oh, kayaknya kita mulai serius nih. Kok mulai menghasilkan ya kan. Iya. Nah, udah mulai menghasilkan, baru nih kita berpikir serius. Nah, di saat yang sama keberuntungannya bertemu dengan partner. Ada partner saya, teman kuliah juga. Ya, dia boleh nggak masuk invest gitu kan. Oh, iya. Mungkin yang lain bisa jadi nggak open ya. Kalau saya open aja karena beliau punya pengalaman lah yang lebih dulu dalam berbisnis dibanding saya gitu kan. Cuman emang dia bisnisnya lain, partner saya ini bisnisnya macam-macam lah beliau gitu. Nah, saya kan di pendidikan gitu. Akhirnya ya udah masuk, terus kita mulai tuh karena ada partner kan mulai merapikan lah. Jadi serius gitu, maka bikin PT, nyewa kantor gitu kan di tahun keberapa itu? Itu tahun keempat, 2014. Oh gitu ya. Nah, berarti namanya resmi dari awal sudah namanya Bimbel Lavender. Kalau awalnya cuma Bimbel Lavender saja. Oh, Lavender saja. Cuman nggak ada tempatnya. Nggak ada badan usahanya nggak gitu. Nggak ada badan. Yang penting itulah, makanya kalau mau teman-teman usaha jangan terlalu mikirin formalitas dulu deh, mulai aja dulu gitu kan, mulai aja dulu gitu. Iya, itu dulu. Satu jurus juga ya, pemuda kan? Bisnis ya. Baru kemudian kita urus lah gitu. Ya pengalaman saya nggak bilang ini ya, takutnya industri lain beda gitu kan. Ini pengalaman saya, jadi mulai aja dulu dengan apa yang kita punya gitu kan. Nah kebetulan karena saya di pendidikan, ya kan emang udah dosen gitu. Ya udahlah kita bisa manfaatkan itu. Nah ini mungkin tips juga ya, kalau bisa kita mungkin yang mau bisnis terus bingung mulai dari mana, sebaiknya sih jangan jauh-jauh dari pekerjaan kita sekarang gitu. Ya misalnya kalau Bapak dokter ya buka klinik, jangan konsultan pajak gitu kan. Kan kejauhan gitu. Betul. Ya kan? Atau kalau ya tadi udah kerja di perusahaan bagian HRD bisa keluar jadi jasa konsultan SDM kan lebih enak gitu kan, lebih enak ya. Bukan berarti yang lain nggak bisa sih, cuman lebih cepat lah kalau kita memulainya satu garis gitu kan, satu. Nah gitu. Sambil setelah mulai bentuk badan usaha, udah mulai kemudian saya masuk investor gitu ya. Masuk investor, terus menata perusahaan, mulai belajar lah. Ke banyak orang lah, ada pelatihan, training apa. Ya berarti kita mulai invest leher ke atas lah. Udah fokus gitu ya. Iya, kayaknya udah mulai menemukan kayaknya di sini nih dunia kita gitu ya. Gitu. Tapi saya tetap di UI ya tetap ya sebagai dosen tetap gitu emang yang sebagai pendidik ya. Sebagai pendidik gitu. Tetap gitu, saya nggak berhenti gitu. Jadi ya walaupun sudah lebih banyak pemasukan dari sini gitu ya. Pakai ditegesin gitu. Oke. Ya, gitu. Jadi selanjutnya bagaimana itu sampai ada ide dan juga berhasil masuk ke pasar saham begitu? Ya, makanya dulu salah satu hasil kita belajar ya, gimana kita mengubah cara bermain istilah gitu. Gimana kita mau seperti apa gitu kan ke depannya. Nah, dalam salah satu pelatihan yang kita ikuti itu, bikin bisnis kamu tuh yang bagus. Bisnisnya boleh apa aja, tapi yang bagus. Nah, bisnis yang bagus tuh bagaimana? Rapi semuanya segala macam. Kalau kampus akreditasi ya gitu. Kalau di perusahaan kan bukan akreditasi, tapi gimana semuanya tuh bagus. Nah, yang paling wisudanya perusahaan apa? Ya melantai di bursa. Karena di situ dalam proses kesana itu kita akan dicek semuanya. Ya, hukumnya, legalitasnya dicek, gitu kan, izin-izin semua dicek, status kepegawaian dicek, ya kan, apalagi keuangan pasti diperiksa dan harus audited. Yang kita nggak pernah, mungkin sebagai perusahaan
kita nggak pernah diaudit, ya sekarang kita harus diaudit, terus perpajakannya juga harus rapi gitu kan. Artinya kita mau nggak merapikan perusahaan gitu kan. Ya, akhirnya kita harus bisa maju ke bursa. Ya alhamdulillah, kebetulan juga bursa dan OJK kan punya membuka pintu ya. Kalau dulu mungkin perusahaan-perusahaan besar ya, istilahnya hanya papan utama yang omsetnya asetnya di atas 100 miliar. Nah, kemudian kan ada kemudahan juga dari bursa gitu ya. Dan sekarang ini memang ada kemudahan itu diberlakukan di tengah bangsa ini gitu ya. Jadi gitu. Perusahaan siapapun kalau dia itu mau masuk bursa lebih mudah sekarang ini nggak seketat dulu. Memang kalau dulu waktu saya mungkin 10 tahun yang lalu kita mikir perusahaan masuk bursa efek itu harus yang besar sekali gitu kan. Gitu ya. Ternyata enggak gitu. Nah, hasil kita bergaul sana kemari dapat info, oh ternyata enggak. Ya, ada yang namanya papan pengembangan waktu itu. Sampai kemudian dimudahkan lagi papan akselerasi gitu kan. Untuk perusahaan yang lebih kecil perusahaan yang lebih kecil, UKM, yang kelas UKM. Dan memang kita lakukan dengan serius dan benar logika saya, harusnya kalau dia serius, anak-anak ini pasti lulusnya tinggi gitu. Dan benar kalau yang lain kan mungkin anak siswa disaring gitu kan, baru masuk diseleksi. Kita nggak pernah seleksi siswa. Oh begitu ya? Masuk aja, tapi yang penting kamu mau belajar. Nanti saya ajarin, kita ajarin lah gitu kan. Dengan konsep yang pokoknya belajar tuh, ya di Lavender tuh kalender semua hitam lah gitu. Nggak ada yang merah ya? Nggak ada merah gitu, kalender tuh hitam gitu.